Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Ketika Allah membuka Al-Quran dengan surah Al-Baqarah, ternyata tema pokok surah Al-Baqarah itu adalah tentang kepemimpinan. Karenanya surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir hanya menunjukkan contoh-contoh pemimpin. Dimulai dari Nabi Adam, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pemimpin pertama. Terus kita menemukan kisah Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang sukses. Lalu kita menemukan kisah Bani Israel, contoh pemimpin yang gagal. Ternyata ketika Allah singkap kegagalan Bani Israel itu adalah Allah sebutkan mereka itu adalah terlalu materialistik. Jadi di antara buktinya mereka minta kepada Nabi Musa, arinallahu jahrah, tampakkan Allah seperti benda. Nah itu menunjukkan bahwa mereka adalah kaum yang materialistik. Dan karena itu Allah cabut kepemimpinan dari mereka. Terakhir Allah tunjukkan seorang pemimpin dari Bani Israel yang berhasil, yaitu Talut. Nah, kisah Talut ini menarik. Sebelumnya Nabi Musa itu oleh Allah tunjuk sebagai pemimpin dari kalangan para nabi, didukung oleh Nabi Harun, dan selalu pemimpin nabi. Nah, ketika Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, kepemimpinan berganti kepada bukan nabi dan bukan raja, yaitu Talut. Talut itu dari orang biasa, dia bukan nabi, bukan raja. Tapi Allah punya rencana bahwa setelah Talut ini Allah akan pindahkan kepemimpinan itu kepada kenabian lagi. Nah, bagi Allah gampang sekali. Allah hanya hadirkan seorang anak muda namanya Daud, masih belum jadi nabi, belum. Ya, anak muda, dia ikut menjadi pasukan Talut. Ketika itu Talut menawarkan kepada pasukannya, siapa di antara kamu yang berani menghadapi Jalut? Karena biasanya adalah dulu itu kalau ada peperangan kolosal itu pasti dimulai dengan perang tanding. Perang tanding itu dari yang paling jago di pasukan itu. Nah ini Jalut langsung yang hadir dengan badannya yang besar, pakai baju besi dan tidak ada lubang sama sekali. Nabi Daud itu sampai mengintip tuh nggak ketemu lubang di mana itu. Kecuali satu di dahinya, di sini ada lubang sedikit. Yang dia pertemuan antara penutup dahi dengan penutup kepala. Nabi Daud ini dia seorang yang ahli melempar batu loh, yang diputer-puter langsung tes gitu, seperti ketepil, tapi dia posisinya sering putar dan isinya dengan 3 kerikil. Itu keahlian Nabi Daud. Talut itu menawarkan, man yakhruj lahu, siapa yang berani menghadapi Jalut? Nggak ada yang berani. Kecuali Nabi Daud, saya anak muda umur 14 tahun, saya perhatikan masih 14 tahun gitu. Saya tentu 14 tahun dulu badannya besar ya, karena tingginya Nabi Adam itu 30 meter Nabi Adam. Jadi ya waktu itu memang tanah masih murah, jadi ya badan bisa. Masuk langsung saja. Punya badan besar nanti kesini. Benar kan? Jadi teman-teman, masya Allah, terakhir tuh Talut menawarkan gini, man yakhruj lahu fa uwarrithu mulki wa yakunu warithi wa uzawwiju ibnati. Nah, siapa yang maju melawan Talut, aku akan nikahkan dengan putriku dan dia nanti akan menggantikan aku sebagai pemegang kerajaan. Nabi Daud lagi yang maju, yang lain nggak berani, nggak ada satu. Ya sudah, terpaksa Nabi Daud maju membawa ketepil tadi. Nah, kata Jalut, man anta, siapa? Saya Daud. Jangan, kamu jangan maju. Gak ada yang bisa menemui aku.
kata Daud, anak aktuluka, saya bunuh kamu. Kata Nabi Daud. Dia belum menjadi nabi gitu. Udah pas, udah. Nabi Daud sudah tahu telah hanya ada di sini. Maka putaran batu itu diarahkan ke sini. Dilempar langsung 3 kerikil itu masuk ke dainya dan seketika langsung Jalut terjungkal. Dan begitu Jalut mati, udah semua pasukan lari. Itu saja peperangan itu. Peperangan yang mengerahkan ribuan itu hanya berakhir dengan mati Jalut. Makanya kata Allah, faqatala Daud Jalut. Selesai. Itu saja peperangan itu. Maka menanglah pasukan lalu tanpa sedikit pun ada korban. Yang kecil aja begini, paling gede-gede mematikan itu pasti. Itu dia. Nah, artinya tugas kita itu hanya bergerak dalam takdir Allah. Jadi saya tadi terkesan dengan kata Ibnu, sebetulnya ada 2 tugas kita itu. Kalau kita mau masuk ke bidang usaha, kita harus punya modal. Tapi kalau kita masuk ke bidang value kemanusiaan, kita modalnya hanya hati. Gitu. Jadi kalau usaha modalnya adalah saham, tapi kalau kita masuk ke mengurus hati, mengurus kemanusiaan, modalnya hanya hati. Kalau kita bekerja dengan hati, selesai semua. Karena Allah akan turun tangan. Karena kita hanya mengurus kekayaan Allah di muka bumi yang unlimited. Gak pernah Allah bangkrut, gitu loh. Tapi kalau kita hitung-hitungan dengan Allah juga hitung-hitungan. Gitu loh. Nah itulah dia. Jadi kita itu hanya ikut takdir Allah, sekalipun hanya modal ketepil, Nabi Daud bisa jadi raja.